Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Kamis Pon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini adalah tanda Anda terkena gangguan sihir. Yang pasti kalau Anda terkena sihir, Anda tidak akan ketemu dengan tandanya. Loh iya teman-teman, orang terkena sihir itu tidak sadar gitu. Ya, itulah ya yang membuat saya itu menyesal gitu loh ya. Artinya apa? Kenapa kok saya tidak sadar gitu? Seharusnya ketika saya sadar saya bisa melawan gitu. Iya tuh. Misalkan saya terkena sihir ya. Di awal-awal terkena sihir misalkan. Oh, saya bisa melawan dengan ajikul hugeni misalkan. Harus tak antena, sak dukune, sak pelakune misalkan. Nah, masalahnya kita tidak sadar. Kita terkena sihir itu tidak sadar. Kita terkena teluk itu tidak sadar. Sadar-sadar itu wis hancur ya. Fisik hancur, ekonomi hancur, pikiran wis koplak ya. Yang muncul itu adalah pesimis, keraguan-raguan, malas ibadah, wis kabeh tumplek blek ya. Jadi teman-teman Kamis Pon ya, kalau Anda terkena sihir ya, coba ya dirasakan ya. Anda tidak kerasa, tidak percaya, meskipun Anda datang ke orang pintar. Orang pintar itu ngomong, kamu itu terkena sihir, itu tidak akan percaya Anda. Sampai ekonomimu hancur. Sampai kesehatanmu hancur. Sampai pikiranmu ini mendekati gila. Baru Anda sadar, iya, kenapa kok aku ngene gitu. Itulah. Ya. Itu saya alami juga ya teman-teman ya. Nah, dari situ saya belajar gitu loh ya. Artinya saya pahami gitu loh ya, pola kerja sihir itu seperti apa. Ya, sihir itu pasti masuk, pasti kena. Tidak peduli dia mau kiai mau apa, pasti kena. Karena pada intinya manusia itu memiliki kelemahan. Apa itu? Nafsu, amarah. Ya, misalnya kiai misalkan. Kiai ini ibadahnya kenceng, ngajine kenceng, dakwahnya kenceng. Ya, tapi doyan makan. Masuk melalui nafsu kumbakarna. Ya. Akhirnya apa? Ya wis, mulet ndak karu-karuan. Oh. Kiai ini katakanlah ahli ibadah, wirid, dzikir dan sebagainya. Ada kelemahan. Dia itu ngamuan misalkan. Dia masuk lewat pintu ngamuan gitu. Nah, setiap manusia itu pasti punya kelemahan gitu. Lah masalahnya di situ. Masuknya enggak langsung tes, enggak. Melalui bisikan-bisikan. Makanya ada surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Berikan rasa was-was kepada manusia. Lah itulah cikal bakal. Jadi kalau teman-teman Kamis Pon ini merasa Anda ini was-was ya. Anda ini sering mendengar sesuatu yang tidak masuk logika ya. Artinya was-was. Nah, itu Anda hati-hati. Ya, bisa jadi Anda lagi sedang dimasuki sihir, tapi tidak sadar teman-teman. Nah, kalau awal-awal itu tidak sadar. Saya mengalami itu awal-awal itu tidak sadar. Ya, tiba-tiba sakit jatuh cetem pas ya. Ya, nah itu ya paling ya penyakit medis asam urat ya. Pernah saya alami itu di Kalbar. Kalau tidak di Sanggau, di Sintang, itu saya sampai di Tandu. Ya, jadi naik pesawat kecil ya, terus oper ke Pontianak baru ke Bandara Juanda Surabaya. Berarti 3 kali oper pesawat ya. Itu di Tandu pakai kursi roda saya. Berangkat itu sehat, tapi di sana tidak bisa jalan. Gitu itu saya tidak sadar. Saya kira penyakit kok gitu. Penyakit medis kok gitu. Ya. Sampai di mana itu? Di Bandara Juanda ya. Itu sama bos saya kan disuruh nganter ya. Sama sopirnya. Suruh nganter. Tolong dijemput, diantar sekalian ke rumahnya. Ya, baru perjalanan 2 kilo atau 3 kilo ya, belum keluar dari Tol Waru ya.
Ya fisik saya itu seperti sembuh semua. Seret. Ya. Saya suruh sopirnya mandek di rest area. Berhenti saja di rest area. Ya. Ada apa, Pak? Tak coba nyetir. Loh, iso tak, Pak? Iso. Normal, teman-teman. Sampai rumah ya, sembuh ya. Gitu itu saya tidak percaya, teman-teman ya. Saya tidak percaya kalau itu terkena sihir, teluh, santet, tidak percaya. Ya itulah ya. Orang terkena sihir, teluh, santet itu tidak kroso. Kalau belum katakanlah Anda itu sudah totalitas tidak bisa ngapa-ngapain, baru Anda sadar. Ya, sama halnya ketika saya kerja ya di kantor itu, tiba-tiba diare, teman-teman ya, mutah diare, bukan mutabel, mutah diare sampai lemes gitu ya. Sampai menggigil, akhirnya saya tidur di lantai ya, di kantor itu ya. Mau diantar saya sama bos, pulang saja Pak, saya antar. Enggak Pak, enggak apa-apa. Akhirnya jam siang itu saya izin pulang, Pak saya pulang dulu ya. Takut nanti kalau saya pulang sampai sore, maghrib, saya enggak sampai rumah ya. Ya enggak apa-apa Pak, bisa Pak, kuat, insya Allah kuat. Jinah dia, bagus, baik sekali orangnya. Saya naik motor ya, sampai Masjid Al-Azhar. Masjid Akbar ya, Gayung Sari Surabaya itu. Ya, di situ enggak kuat teman-teman ya. Di situ saya tidur mutah-mutah sudah karu-karuan. Ya. Ada orang pedagang teh ya, jualan teh kan di pinggir-pinggir itu kan banyak ya, jualan teh. Dikasih teh ya. Ya. Alhamdulillah ya, saya habis minum teh ya, sehat lagi ya. Yes. Katakanlah kembali lagi ya, belum sehat 100% nah. Yos pokoknya bisa bangun lah gitu ya. Tak kasih uang enggak mau. Itu teman-teman ya. Yakin ada yang nolong ya. Kalau Anda kondisi kena sihir itu yakin lah. Pasti ada yang menuntun Anda, nolong Anda. Itu saya enggak yakin ya. Sampai gempol ya. Sampai gempol enggak kuat lagi. Berhenti di masjid ya. Masjid pojokan ya, bundaran Gempol itu kan sebelum bundaran itu ya, itu ada masjid ya di situ ya. Tertidur ngeletak tes ya. Meluncur lagi ya 1 jam ya. Pokoknya sampai rumah itu maghrib ya. Sampai rumah sini di keraton itu ya, masjid keraton itu saya juga tidur lagi, enggak kuat. Sampai rumah sembuh. Tidak masuk logika. Tapi bagi saya apa yang saya alami itu ya biasa lah, guys. Bukan sihir. Ya, itu teman-teman ya. Saya baru sadar ya, terkena sihir itu ketika saya itu melamar pekerjaan. Ya, pada saat itu kan sakit-sakitan ya, hancur semuanya, guys. Melamar pekerjaan tidak ada satupun ya. Tidak ada satupun yang berhasil gitu ya. Jadi selama 4 tahun ini ya, 2017, 17, 18, 19, 20 ya. Itu saya melamar pekerjaan itu enggak pernah kepanggil, teman-teman. Maksudnya enggak pernah diterima. Kalau kepanggil. Ya, nego gaji pasti gitu. Ya, bayangkan ya ketika saya melamar pekerjaan ya, itu dalam 1 bulan. Itu panggilan kerja itu tidak kurang dari 100 kali untuk level manajerial, HRD manager. Tapi tidak ada satupun yang nyantol selama 4 tahun. Coba bayangkan berapa uang yang harus saya keluarkan, wis entek kabeh wis. Ya. Nah, itu saya sambil tirakat teman-teman ya. Pada waktu itu sambil tirakat. Akhirnya saya berpikir gini, wis Tuhan tidak menghendaki, mungkin dengan adanya sihir semacam ini, Tuhan tidak menghendaki saya jadi pegawai waktu itu ya, jadi karyawan ya. Akhirnya tak memutuskan, sudah tidak melamar lagi loh ya, tidak melamar lagi sampai sekarang ya. Alhamdulillah rezeki itu ada saja ya. Nah itulah teman-teman ya, pengalaman saya terkena sihir itu seperti itu. Tidak iso kita melamar pekerjaan, cari pekerjaan, kalau sudah disumbat tidak iso.
Lah, terus langkah apa yang saya lakukan? Tak tirakati, teman-teman. Tak tirakati. Mosok sih pangeran ndak welas, ndak asik sama saya gitu. Oh ya. Nah, itu ketika tirakat itu kelihatan semua, teman-teman ya. Siapa yang nyuruh ya. Dukunnya rumahnya di mana. Itu kelihatan semua. Ya. Bukan kelihatan orangnya saja gitu ya, enggak. Sampai ancer-ancer, sampai omai, sampai jalan masuknya ke sini loh. Ibarat Tuhan, kalau kamu mau datang, tekanono, enggak apa-apa. Ibaratnya seperti itu, tapi ya sudah. Karena apa, tak lihat itu banyak yang meninggal dunia sudah. Ya. Nah, seiring waktu ya, tirakat itu ya, 4 tahun teman-teman ya. Alhamdulillah ya, sembuh ya. Sampai detik ini. Walaupun tidak sembuh katakanlah 100% ya. Paling 30-40% ya, yang saya rasakan sampai saat ini ya. Soal rezeki itu 40% lah. Ya, soal fisik juga 40%. Tidak sampai 100%. Kembali seperti dulu, enggak. Nah, tapi dari situ saya punya sudut pandang yang positif ya. Tuhan menginginkan saya ini supaya spiritual saya ini kencang terus gitu loh. Jadi stabil, positifnya saja seperti itu. Ya tirakat sampai sekarang ya. Ya sudah dikurangi ya, enggak seperti dulu tirakatnya full ya, karena pengangguran ya, dari pagi sampai malam. Pagi sampai malam. Ketemu pagi. Paginya puasa. 4 tahun. Tapi alhamdulillah ya, banyak kejadian-kejadian di luar logika gitu. Ya, terus enggak bingung ya, untuk makan itu enggak bingung. Ono aja ya. Pada waktu saya katakanlah terkena sihir itu ya, ketika saya tirakat itu enggak bingung. Saya makan itu enggak bingung. Walaupun enggak bekerja itu. Ono aja sing ngeteri. Ono aja sing nyangoni ya. Tapi ya ngono nelongso. Ya, teman-teman kami pun kita itu nelongso gitu loh. Kita dikasih uang itu rasane itu ya. Saya itu nangis teman-teman ya. Lek iling itu nangis ya. Saya bilang sama Tuhan, ya Tuhan ya, Engkau yang maha kaya. Saya tidak mau seperti ini. Saya tidak mau mendapatkan sesuatu bukan karena kerja keras saya. Gitu. Teko dewi itu tidak mau. Saya pingin keringat saya keluar. Gitu. Ya kayak nggak video ini kan keringat keluar toh. Misalnya saya dapat 1.000, 2.000 dari AdSense, itu malah justru lebih berkah menurut saya gitu, daripada dikasih orang. Lo itu teman-teman dikasih 200, kadang 300, ono aja ngerti. Kadang juga ada orang ya, Mas bantuin aku ono kasus. Tapi saya tidak punya uang, tidak apa-apa, ayo pokoknya aku bisa bantu. Pokoknya susulan aku tidak ada duit gitu. Pokoknya susulan terno mulia. Oke Mas beres, tak tanggung kabeh wis. Pokoknya wangono aku. Iya wis tahu. Banyak kasus yang saya selesaikan gitu. Saya enggak mikir duit ya wis. Sing penting apa? Saya bisa berbuat baik. Mungkin dengan cara ini ya. Dengan cara ini rezekiku itu bisa kebuka. Alhamdulillah ya. Ya, sama halnya dengan rumah ini kan belum jadi. Pagar ya, pagar porselen. Itu kalau 50 juta itu habis. Ya karena itu tadi, nolong tadi itu. Ya, harus tak chatno Mas, harus tak pelamirno Mas, tak tekelno Mas. Saya nangani kasus enggak pernah tak minta berapa harus enggak wis. Ayo tak tolong, pokoknya iso. Pokoknya apa ya cukup ono aku gitu loh. Cukup ono gawe mangan, gawe transport. Itu saja. Susulan kalau enggak mau ya susulan wis. Jadi saya hanya pondok ilmu saja. Tapi mereka itu ya dengan sendirinya ya itu kono porselen. Tidak kono ndak jaluk ya. Tapi ya gitu itu nelongso teman-teman ya. Di dalam diri saya itu nelongso. Oh gini ya, rasanya terkena sihir telus santet itu habis. Ya mungkin kalau teman-teman kami pun belum pernah mengalami ya, ndak akan percaya.
Saya dulu awalnya tidak percaya. Ya, karena saya ini sekolah jurusan hukum. Ya. S1, S2 jurusan hukum. Jadi kalau tanpa bukti ya kita tidak akan percaya. Ya, tapi masalahnya ini hal-hal yang gaib. Ya untungnya dulu saya punya basic ya di pesantren gitu ya. Jadi punya basic laku-laku spiritual itu seperti apa, tirakat itu seperti apa gitu ya. Itu pernah saya pelajari. Ya, tapi tidak pernah tak pakai gitu ya. Ibaratnya tidak pernah tak tirakati benar itu enggak. Cuma sekedar pengetahuan. Saya saya senang belajar. Ya, ternyata apa yang kita pelajari itu sebenarnya Tuhan menyiapkan untuk kondisi saat ini gitu. Coba kalau saya tidak dikembleng di pesantren, wis munting tidak karu-karuan ya. Kena sihir seperti itu. Nah, itulah teman-teman, pengalaman ini cerita ya, supaya bisa menjadi inspirasi bagi Anda manakala Anda terkena gangguan sihir telur santet. Itu yang saya alami itu seperti itu. Ya, demikian panjang lebar ya, jadi curhat ini. Enggak ya, saya ingin dengan kasus yang pernah saya alami ya, itu Anda bisa mendapatkan manfaatnya gitu ya. Supaya teman-teman kami Spon itu tidak lama-lama gitu loh. Kalau Anda terkena sihir, supaya Anda itu cepat bangkitnya, cepat sembuhnya, tidak seperti saya gitu ya, lama sekali gitu ya. Ya, karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Tapi alhamdulillah ya, sekarang ya lumayan lah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.